Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita pertemuan sekarang mau membahas tentang ether ya, salah satu gugus fungsi kimia organik. Nah, ether itu rumus umumnya itu dari sini. Nah, pembagian senyawa karbon. Jadi ether itu ada di mana sih? Nah, ya di sini ether itu. Jadi kalau namanya senyawa karbon dia itu ada alifatik dan siklik. Alifatik rantai terbuka, siklik itu rantai tertutup atau siklop. Nah, rantai alifatik, rantai terbuka ini terbagi di atas dua. Ada senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan alkana, alkena, alkuna. Ada senyawa turunan hidrokarbon. Nah, ini dia punya gugus fungsi. Ada alkohol yang kemarin kita belajar, ada ether, ada aldehid, keton, asam karboksilat, dan sebagainya. Nah, ether secara rumus umum, ether itu adalah ROR. Di sini ada O-nya. Kalau tadi kan kalau alkohol OH, kalau ether itu O, ada oksigen di tengah dari rantai. Nah, ROR, di mana R-nya itu adalah alkil. Alkil itu metil, etil itu alkil. Atau bisa juga dengan AROR. Jadi siklik, aril berupa siklik yang mengikat O dan nanti O-nya mengikat aril, alkil. Atau aril, O, aril. Nah, ini contohnya nanti di bawah ya. Ether merupakan gugus fungsi dari alkohol. Apa namanya isomer fungsi dari alkohol? Apa namanya isomer fungsi? Jadi isomer fungsi itu mempunyai rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya kalau misalnya kita tuliskan etanol dengan bukan etanol. Misalnya kita tuliskan butanol dengan dietil ether. Nah, itu sama rumus molekulnya. C4 H C4 H berapa? C4 H9O. Itu sama rumus molekulnya, tapi penulisan strukturnya berbeda. Nah, itu namanya isomer fungsi. Nah, isomer fungsi dari alkohol itu adalah ether. Ether merupakan turunan alkana yang salah satu hidrogennya digantikan dengan OR atau alkoksi. Rumus umum ether adalah CnH2n plus 2O. Nah, di sini di etil ether. Ini contoh dari tadi ROR di sini nih. ROR contohnya adalah di etil ether. Di sini ada etil C2H5, C2H5 di etil ether. Ini karena dia ada dua etil di antara ether. Ngerti? Di etil ether karena etilnya ada dua di antara ether. Ether itu O di sini. Kemudian contoh dari AROR. AR di sini penil, ada penil di sini O mengikat O dan O mengikat metil. Berarti metil, penil, ether. Ethernya ada di belakang. Metil, etil, ether. Atau disebut juga anisol, nama lainnya. Atau di sini antara aril dengan aril di sini. Ada tetrahidrofuran di sini. Tetrahidrofuran. Jelas ya, itu contoh dari aril. Ether atau alkoksi alkana, nama lainnya alkoksi alkana. Nah, penamaan ether ada dengan nama trivial, ada dengan nama impact. Bedanya apa? Kalau trivial yang tadi alkyl ether. Trivial itu penamaan kita istilahnya, penamaan secara nasional kita. Sedangkan kalau IUPAC itu internasional. Nah, trivial misalnya di sini yang satu metil, yang satu etil, berarti etil, metil, ether. Etil, metil, ether itu namanya secara trivial. Tapi kalau secara IUPAC itu ada alkoksi alkana. Misalnya di sini tadi CH3O C2H5. Berarti metoksi di sini etana. Jelas?
Alkil yang lebih sederhana akan menjadi alkoksi. Berarti di sini alkilnya yang lebih sederhana kan C1 di sini daripada C2. Berarti metoksi etana. Itu perbedaan antara trivial dan IUPAC. Nah, di sini ada penamaan lagi di sini. Satu metoksi propana. Di sini metoksi, di sini ada metil, di sini ada propana. Satu metoksi propana. Kemudian di sini kalau secara trivialnya berarti metil, propil, eter. Itu perbedaan trivial dan IUPAC. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Nah, bila kedua jenisnya sama, apa namanya, eter simetris. Bila berlainan, eter yang tidak simetris. Berarti kayak tadi ini eter yang tidak simetris. Yang satu mengikat etil, yang satu mengikat metil. Kalau tadi dua-duanya metil, berarti dia simetris. Nah, tata nama eter. Tata nama eter tadi ya bisa digunakan dengan IUPAC atau trivial. Kalau IUPAC berarti pakai alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan dua cara, penetapan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi. Jadi C-nya yang lebih kecil itu sebagai alkoksi. Tangan yang C-nya yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Nah, kemudian kalau tata nama secara trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil sesuai abjad baru diakhiri dengan eter. Jadi misalnya tadi yang satu mengikat etil, yang satu mengikat metil, berarti sesuai abjad dulu, etil, metil, eter. Atau misalnya metil sama propil, berarti metil, propil, eter. Itu trivial, secara trivial. Ada dua penamaan. Ini ya, IUPAC dan trivial. Nah, kalau ini sama-sama yang satu metoksi, yang satu isopropana. Di sini ada isopropana, berarti metoksi, isopropana. Kalau ini etana, etil dan etil, berarti etoksi, etana. Kalau ini secara trivial berarti isopropil, metil, eter, karena sesuai abjad ya, berarti I dulu baru M. Kemudian ini etil dan etil, berarti di etil, eter, karena dua tangannya itu sama-sama etil, berarti di etil, eter. Itu perbedaan antara IUPAC dan trivial. Ada yang mau tanyain? IUPAC dan trivial, saya ngejelasinnya kecepatan enggak? Jelas ya? Oke, jelas ya. Itu untuk penamaan. Sifat-sifat eter. Metil eter itu berupa gas, eter yang lain itu berupa cairan. Cairan eter tidak berwarna, baunya khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar, membuat pusing. Uap eter itu berat dari udara. Nah, biasanya kalau kita penelitian praktikum eter itu jarang digunakan karena memang mudah terbakar. Jadi kalau eter uapnya aja kebakar itu bisa menghabiskan satu ruangan untuk membakar satu ruangan. Jadi orang kimia itu kalau ngomong nggak usah susah-susah cari apa namanya alat untuk ngebom, eter aja itu dibakar udah habis. Nah, biasanya eter itu jarang sekali digunakan untuk penelitian. Apalagi kalau praktikum biasa, kalau di lab itu jarang. Karena apa? Karena dia itu mudah menguap dan uapnya itu mudah terbakar. Uapnya aja mudah terbakar, apalagi kalau eternya. Kemudian kalau misalnya sudah mudah menguap, terus banyak terisap sama kita, itu bisa membuat pusing, bisa ke kitanya apa namanya membuat pusing, jadi merugikan kita lah istilahnya. Nah, kemudian ether tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen. Tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, kemudian titik didihnya rendah dibanding dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Makanya dia itu mudah menguap karena titik didihnya juga rendah. Tapi ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa OH, air, alkohol, dan fenol. Nah, di sini contohnya kalau dia itu di sini ether dia berikatan hidrogen bisa dengan alkohol di sini. ROH. Dia bisa berikatan hidrogen. Di sini ikatan hidrogen dengan oksigen. Jadi namanya ikatan hidrogen. Sifat-sifat ether. Nah, alkohol dan ether dapat bercampur. Ether pelarut yang baik bagi senyawa organik yang tidak larut dalam air.
Ether mempunyai berat molekul yang rendah, seperti di metil ether itu bisa larut dalam air. Kemudian kelarutan di etil ether yaitu 7 gram dalam 100 ml air, jadi sangat mudah melarutnya. Makin tinggi jumlah atom C, kelarutan dalam air semakin berkurang. Jadi kalau misalnya oktana dan dekana itu lebih sulit untuk larut dalam air karena C-nya lebih banyak. Kemudian volatil mudah menguap, kemudian mudah terbakar, dan akan membentuk karbon dioksida. Ether terurai dalam asam halida, terutama dalam HI, hidrogen iodida. Nah, ether bila dibiarkan dalam udara terbuka akan mengalami sedikit oksidasi, terbentuk peroksida yang tidak stabil dan mudah meletus. Nah, itu ya, hati-hati dengan ether. Nah, kemudian reaksi-reaksi dalam ether. Reaksi dengan senyawa PX5 atau fosfor trihalida. Misalnya PCl5, PBr5, nah dipergunakan sebagai reaksi pembeda alkanol dengan ether, alkohol dengan ether. Nah, senyawa alkohol dapat bereaksi dengan senyawa PX3, sedangkan senyawa ether tidak dapat bereaksi. Nah, di sini kalau alkohol, misalnya di sini ROH, dia direaksikan dengan senyawa fosfor trihalida. Di sini contohnya PBr3, dia akan menghasilkan alkil Br dan H3PO3. Sedangkan kalau ether itu tidak bisa direaksikan, karena dia O-nya ada di tengah, tidak di ujung. Jelas? Jadi tidak bisa dipisah seenaknya. Nah, manfaat ether. Ada salah satunya diantaranya di etil ether itu paling banyak diproduksi yang digunakan sebagai narkotikum, anestetik. Jadi digunakan untuk anestetik ya, untuk obat anestetik. Kemudian dalam laboratorium dipergunakan untuk pembuatan senyawa Grignard, GRX Grignard itu. Kemudian ether digunakan sebagai zat pelarut atau solvent senyawa karbon, kemudian zat disinfektan, kemudian zat senyawa aditif pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan. Untuk kalau bensin kayak gitu kan suka ada obat untuk membuat si bensin itu awet. Nah, itu untuk menaikkan bilangan oktan. Nah, itu namanya senyawa aditif pada bahan bakar. Kemudian metil tersier butil ether itu digunakan untuk menaikkan angka oktan sama. Dan ether yang paling banyak digunakan adalah dietil ether dan etoksietana atau etoksietana. Ini biasanya digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik atau anestetik di rumah sakit. Pembuatan ether. Nah, dalam industri ether sederhana seperti di etil ether atau di isopropyl ether itu dengan cara mereaksikan alkohol dengan asam sulfat. Setelah itu akan terjadi reaksi dehidrasi yang tadi ya, terjadi reaksi dehidrasi sehingga hilangnya molekul air dalam setiap pasang alkohol. Kemudian etil ether dibuat dengan reaksi dehidrasi dari 2 mol etanol di sini. 2 mol etanol di sini direaksikan dengan H2SO4 akan membentuk etil trihidrosulfat. Nanti direaksikan lagi dengan alkohol etanol dalam suhu tinggi akan membentuk dietil ether plus asam sulfat. Pada suhu 180 derajat terjadi reaksi eliminasi dari etil hidrosulfat akan membentuk etana. Nah, ini di sini dari etana akan membentuk ether. Nah, kemudian ada sintesis ether. Di etil ether ini biasanya diproduksi secara industri dengan cara dehidrasi etanol yang tadi ya, dehidrasi etanol dengan katalis asam sulfat. Jadi etanol dihidrasi dengan penambahan katalis asam sulfat. Nah, ini secara reaksinya, secara sintesisnya nanti OH-nya akan tertarik oleh asam sulfat, asam kuat. Nah, nanti yang H yang di sini akan terganggu. Nah, sehingga si H yang di sini dia akan mengikat O, akan tetap mengikat O. Jadi OH-nya yang terikat ke asam sulfat, sehingga nanti O-nya
apa namanya, etanol yang ditambahkan lagi akan mereaksikan, akan mengikat O yang ditinggalkan oleh H+ yang tadi, sehingga terjadi dietil eter plus 3O+. Nanti kalian baca dulu untuk reaksi, itu pasti kalian bingung, ini kenapa? Nah, nanti kalau kalian udah baca, nanti apa yang ditanyakan kalian baca dulu. Kalian pasti bingung untuk reaksinya. Kemudian sintesa Williamson. Nah, ini untuk membuat ester yang tidak simetris. Contohnya reaksi alkil halida dengan natrium alkoksida dan natrium penolsida. Nah, di sini RX di sini alkil ditambah dengan NaOR, natrium alkoksida akan membentuk ester dan NaX. Sedangkan kalau RX di sini alkil ditambah dengan natrium penolsida akan membentuk ester yang berikatan dengan aril dan alkil ditambah dengan NaX. Nah, contohnya di sini ya. CH3Br ditambah dengan natrium tenolat akan menghasilkan anisol, atau di sini kalau apa namanya, metil isotetranol, isotetrametil metil eter atau anisol. Jelas ya. Nah, ini contohnya adalah deuterium etera sintetis. Metode preparasi eter yang paling baik di sini ada siklopentanol. Siklopentanol ditambahkan dengan EaNaH, kemudian ditambahkan dengan THF, tetrahidrofuran sehingga membentuk alkoksi, ion alkoksi, ion alkoksida. Di sini O-nya akan melepas H+, sehingga dia mempunyai ion negatif, nanti dimasukkan dengan Na. Nah, kemudian ditambahkan CH3I, si O-nya akan mengikat ke metil di sini, dan Na-nya akan mengikat ke I. Jadi dia akan membentuk siklopenil metil eter 74%. Di sini sintesis. Nah, kalian kalau biologi ada pelajaran sintesis nggak sih? Nggak ada ya? PSO nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, ini mau untuk kalian tahu aja. Tapi lebih ke kalau kimia organik kalian belajar lebih ke penamaan supaya kalian ngerti penamaan itu seperti apa. Nah, reaksi-reaksi dari eter. Kalau tadi reaksi pembuatan eter, kalau ini reaksi dari eter. Pertama ada reaksi pembakaran. Nah, eter mudah terbakar akan membentuk karbon dioksida. Contohnya di sini dimetil eter dipanaskan akan membentuk karbon dioksida dan hidrogen jika dipanaskan. Kemudian reaksi dengan logam aktif. Nah, berbeda dengan alkohol, eter itu tidak bisa bereaksi dengan natrium atau logam aktif lainnya. Jadi eter direaksikan dengan natrium itu tidak akan bereaksi, atau logam aktif lainnya tidak akan bereaksi. Beda dengan alkohol ya, kalau alkohol bisa bereaksi. Kemudian reaksi dengan PCl5. Eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan HCl. Jadi di sini eter ROR alkil eter ditambahkan dengan PCl5 akan menghasilkan alkil Cl ditambah dengan alkil Cl 2 alkil Cr ditambah dengan POCl3. Nah, di sini Cl-nya kan ada 5 ya, satu ke sini, 3 lagi ke POCl3. Kemudian reaksi dengan hidrogen halida HX. Eter terurai oleh asam halida terutama oleh HI. Nah, jika asam halida terbatas, nanti ROR ditambah HI akan membentuk alkohol dan RI. Jika asam halida berlebihan, dia akan membentuk H2O, akan ada zat sisa H2O. Jadi I-nya akan mengikat R yang lain. Kemudian eter dapat mengalami pemecahan oleh asam halogenida. Asam halogenida itu contohnya ini ya, HX itu HI
HBr halogen. Halogen itu yang ada di sistem periodik itu di golongan 8A. Halogen. Nah, di sini ROR ditambah HX akan membentuk RX dan ROH yang ditambahkan dengan katalis asam akan membentuk RX. Tetapi kalau misalnya aryl, alkyl, ether ditambahkan dengan HX akan membentuk RX plus alkohol. Contohnya di sini nih. Pemecahan ether hanya terjadi dalam asam yang pekat pada temperatur tinggi. Di sini contohnya di isopropil ether ditambah dengan HBr 48% pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius akan membentuk 2 CH2. Di sini ada 2 yang berbentuk strukturnya metil etil Br. Kalau dia berbentuk aryl di sini siklo O CH3 metil aryl ether ditambah dengan HI 57% akan membentuk alkohol sikloheksanol dan CH3. Nah, membedakan alkohol dengan ether. Nah, alkohol dan ether dapat dibedakan berdasarkan reaksinya. Kalau ether tadi ya, dengan natrium, dia tidak bisa bereaksi. Kalau alkohol bereaksi dengan natrium akan membebaskan hidrogen, sedangkan ether itu tidak dapat bereaksi. Kemudian alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl, tapi kalau ether bereaksikan dengan PCl5 tidak akan menghasilkan HCl atau asam klorida. Terakhir, alkohol versus ether yaitu hubungannya, kenapa dia itu dibandingkan dengan alkohol, karena merupakan isomer fungsi dari alkohol. Nah, alkohol dan ether tadi ya mempunyai rumus molekul yang sama tapi bus fungsinya berbeda. Nah, contoh beberapa perbedaan di sini, kalau alkohol zat cairnya jenuh, mudah larut dalam air. Kalau ether itu suka larut dalam air, kemudian alkohol itu MR-nya sama, titik didih alkohol lebih tinggi, kalau ether lebih rendah. Alkohol bereaksi dengan logan aktif, kalau ether tidak. Kemudian alkohol bereaksi dengan PCl5 akan membebaskan uap HCl, kalau ether itu tidak akan menghasilkan HCl, tetapi RCl dan POCl3 tadi yang sudah dijelaskan. Sampai sana ada yang bertanyakan? Untuk reaksi kalian baca dulu, baru nanti tanyakan. Untuk penamaan udah ngerti ya? Untuk penamaan udah ngerti ya? Ya, Bu. Oke. Untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti paling untuk reaksi-reaksinya kalian baca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga ditanya minggu depan, ya. Oke, saya tutup dulu ya. Bu, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Kalian baca tentang ether, sama kalian baca tentang aldehid ya. Ya. Ya, Bu. Saya tutup ya. Assalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.